Di penghujung November tahun 2025, Yogyakarta kembali menjadi saksi lahirnya sebuah peristiwa penting bagi dunia wastra Indonesia. Pameran Puspa Nuswantara, persembahan Asosiasi Perajin dan Pengusaha Batik Indonesia, APPBI, resmi dibuka, bertepatan dengan hari ulang tahun APPBI yang ke-8. Berlokasi di Kompleks Kedutaan Besar Pakualaman, tepatnya di Pendopo Pakualam, pameran ini menjadi ruang temu antara perajin, pengusaha, pemerhati budaya, serta para pecinta batik dari berbagai penjuru Nusantara. Acara pembukaan dipimpin oleh Gusti Kanjeng Bendara Raden Ayu Adipati Pakualam, yang sekaligus memberikan sambutan hangat dan penuh apresiasi. Dalam kata-kata beliau, tersirat kebanggaan, rasa syukur, sekaligus harapan besar untuk keberlangsungan ekosistem batik Indonesia. 1 minggu mereka bekerja keras untuk membuat APPBI sampai seperti ini. Luar biasa sekali, tutur beliau, mengapresiasi perjuangan panjang APPBI dalam menjaga hidupnya dunia perbatikan, baik di tingkat lokal maupun internasional. GKBRAA Pakualam mengangkat kembali perjalanan bersama APPBI dalam berbagai pameran mancanegara, dari Malaysia, ke Laos, dan rencana berlanjut menuju Singapura. Sebagai Ketua TTASSEA, beliau menegaskan pentingnya kolaborasi regional untuk memajukan tekstil tradisional, sekaligus menguatkan posisi batik sebagai identitas dan kebanggaan bangsa. Dalam sambutannya, beliau mengingatkan bahwa pelestarian batik tidak dapat dilakukan seorang diri. Sinergi adalah kunci antara perajin, pengusaha, pemerintah, lembaga pendidikan, hingga komunitas kreatif. Kita tidak bisa sendiri untuk mempromosikan batik kita. Batik kita luar biasa, harus kita uri-uri, sekaligus kita kembangkan. Selamat pagi dan selamat datang. Kami mengucapkan kepada Martabat Batik Indonesia. Saya mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-8, 1 minggu mereka bekerja keras untuk membuat APPBI sampai seperti ini, luar biasa sekali. Saya hanya sedikit saja mengikuti langkah-langkah mereka, dan 4 tahun lalu ya, saya bersama Mas Abdul Syakur kita pameran di Malaysia, dan tahun kemarin saya pameran dengan Pak Komar di Laos. Karena saya adalah ketua ASEA Traditional Textile Art Society Southeast Asia, dan mungkin tahun depan kita akan ke Singapura. Semoga aja saya sebagai TASEA itu pengennya berkolaborasi bersama semuanya, bersama pembatik seluruh Indonesia. Jadi monggolah kita nggak bisa sendirian untuk
mempromosikan batik-batik kita, betapa batik-batik kita luar biasa, seperti kata Pak Komar tadi, dan kita harus selalu nguri-nguri, tapi juga mengembangkan batik supaya bisa terkenal, pengusaha-pengusahanya bisa manis-manis Tanjung Kimpul. Jadi kita selalu siapa yang membeli, siapa yang memproduksi itu juga harus kita temukan. Kalau hanya APBI aja pengusaha batik tok ya nggak ada yang beli, gitu ya. Makanya di Jakarta lah lahan yang paling bagus untuk mempromosikan batik-batik itu. Dan kemarin memang ada ulang tahun Hari Batik Nasional yang memang acaranya 8 batik ya Pak, 8 batik yang dapat indikasi geografi. Ya, dan alhamdulillah di Jakarta sudah 1 yang dapat, yaitu batik nitik. Ya harus titik-titik Pak. Hafiz Sakur dan Gusti Prabu batik apa lagi yang dapat? Karena Pak Komar sudah 2 ya, Pak 3 ya Pak? 3. Mau 3 Bu? Alhamdulillah. Ya itulah, kita harus berkolaborasi bersama-sama memajukan batik kita. Menyambut Sewindu, Asosiasi Perajin dan Pengusaha Batik Indonesia, APPBI. Baik. Prosesi pengerukan tumpeng oleh Gusti Kanjeng Bandara Raden Anjing Adipati. Ini atas inisiasi dari saya, Pak Agus, kemudian Pak Bayu Arya, hanya beliau juga tidak hadir hari ini, ada kesibukan. Kemudian Pak Pri, ketika sedang di Klaten ya, kita waktu itu, kemudian akhirnya karena kami melihat ada beberapa tokoh batik muda yang sangat kreatif sekali. Dan akhirnya di saat itu juga langsung kami memutuskan, oke, kita segera bentuk komunitasnya, kita kumpulkan, dan alhamdulillah sudah dibentuk komunitasnya, namun ke organisasinya belum disusun ya. Tapi ini bukti bahwa kami, rasa cinta kami selaku para pembatik-pembatik yang konon mungkin dari sisi usia lebih tua, dan kami akan menitipkan, mewariskan, karena mereka ini latar belakangnya rata-rata pendidikannya S1 dari ISI Jogja, nah kemudian dari UNY, kemudian dari ITB, kemudian dari IKJ. Jadi semua kami dengan latar belakang pendidikan, insya Allah. Jadi bukan berarti kalau pembatik tidak memiliki latar pendidikan kemudian batik itu tidak akan maju, tapi terbukti dengan latar belakang pendidikan mereka membuat batik dengan konsep-konsep yang cukup brilian sekali. Terima kasih, mohon doanya, mudah-mudahan mereka ini akan menjadi tokoh-tokoh batik nasional Indonesia. Dari mana? Dari Batang, Lasem, Pacitan, Jawa Timur, Surabaya, Jogja, Nganjuk, Bayan, Klaten, Bojonegoro. Dan ini sudah bukti ya, ini sudah dari Indonesia kemarin ya. Alhamdulillah hari ini adalah hari yang sangat membahagiakan, hari yang penuh dengan keberkahan. Sewindu APBI telah membawa batik Indonesia ke dunia internasional dan memperkuat kesatuan untuk cinta, perajin, pemerhati, dan orang-orang yang telah memberikan dedikasinya kepada batik Indonesia. Selamat APBI dalam Sewindu APBI. Kami dari Badan Pusaka Bruang, Lasem, dan anggota APBI mengucapkan selamat ulang tahun APBI yang ke Sewindu.
semoga APBI ke depan lebih maju dan go internasional. Kami percaya dengan tim APBI yang sudah solid, semoga lebih solid lagi dan lebih merata di setiap daerah. Ada perwakilannya supaya ada kendala perbatian di daerah itu bisa langsung teratasi.